Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat semuanya? Ketemu lagi kita di Syukran Lili Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas dan mendiskusikan sebuah tema tentang pendidikan Islam dan aspek-aspek atau cakupan dari pendidikan Islam itu sendiri. Saya kira tema itu menarik dan relevan, yang itu juga bisa bermanfaat khususnya bagi para mahasiswa atau peserta didik yang lainnya, dan juga masyarakat yang concern terhadap dunia pendidikan Islam. Kalau kita berbicara mengenai definisi pendidikan Islam, banyak sekali para tokoh, para akademisi, para praktisi yang memberikan definisi tentang pendidikan Islam, dan itu sangat baik dan bagus dan menjadi khazanah keilmuan bagi kita semua dalam rangka kita untuk bersama-sama memperbaiki dan juga berkecimpung di dalam pengembangan di dunia pendidikan Islam. Saya memaknai dan mendefinisikan pendidikan Islam itu sebagai sebuah proses bimbingan baik itu secara jasmani maupun secara rohani kepada individu atau manusia sesuai dengan ajaran agama Islam atau dogma agama, dalam hal ini adalah agama Islam, agar bisa membentuk individu ataupun manusia tersebut berperilaku yang baik sesuai dengan tuntutan dan tuntunan dari ajaran agama Islam. Nah, dari definisi tersebut saya sedikit memberikan kesimpulan awal bahwa pendidikan Islam itu merupakan sebuah proses. Nah, ketika sebuah proses, maka waktunya cukup lama. Jadi tidak bisa kita memberikan justifikasi atau memberikan kesimpulan output dari hasil dari proses pendidikan itu bisa dicapai dengan cepat. Ya, jadi pendidikan Islam ini atau hasil dari pendidikan Islam ini cukup lama waktunya, begitu. Nah, mungkin kita bisa mengambil tujuan antara, gitu. Karena memang butuh waktu yang lama dan prosesnya itu lama. Karena itu proses, maka banyak sekali tahapan-tahapan dalam pendidikan Islam itu sendiri. Nah, oleh karena itu ada yang menarik apa yang disampaikan oleh John Dewey, dan seorang filosof dan juga pendidik dari Amerika Serikat, yang mungkin kalimat ini sudah banyak didengar oleh kita semua, yaitu long life education, pendidikan seumur hidup. Nah, pendidikan seumur hidup itu maksudnya adalah proses pendidikan itu tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi ruang dan waktu. Dari sejak manusia itu dilahirkan sampai manusia itu menemui ajal atau meninggal dunia. Oleh karena itu, karena dia proses, maka pendidikan itu atau pendidikan Islam itu adalah sebuah sistem yang berkelanjutan. Sebuah sistem yang berkelanjutan yang mempunyai norma-norma dan juga tahapan yang perlu kita ikuti dengan baik. Nah, oleh karena itu banyak hal yang terkait dengan pendidikan Islam ini. Nah, tetapi secara singkat ada beberapa aspek yang ada dalam pendidikan Islam yang itu merupakan satu kesatuan dari pendidikan Islam yang harus kita pahami, harus kita diskusikan, dan harus kita ikuti tahapannya. Salah satunya adalah tujuan. Nah, tujuan pendidikan, apa maksud dari pendidikan ini, apa maksud dari proses pendidikan ini, begitu. Nah, karena tujuan itu merupakan salah satu aspek yang paling pertama dan utama ketika kita melaksanakan kegiatan pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Nah, kalau tidak jelas tujuannya, tentu outputnya juga tidak
jelas. Oleh karena itu hal yang pertama kita harus tentukan dulu tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri. Yang lain banyak, ada pendidik, ada peserta didik, ada materi atau madah, ada kurikulum ya, ada kurikulum, lalu ada metode, lalu ada lembaga pendidikan, ada juga sistem pendidikan. Yang itu semua merupakan satu kesatuan yang memperkaya sistem pendidikan Islam. Nah, saya kira nanti itu kita akan sampaikan lagi di pembahasan-pembahasan selanjutnya, karena memang dari setiap aspek-aspek dari proses pendidikan itu, baik itu tujuan, peserta didik, pendidik, atau metode, itu cakupannya banyak, pembahasannya juga banyak, yang itu semua menentukan output atau keluaran dari proses pendidikan itu sendiri. Saya kira itu untuk kesempatan kali ini. Sebagai pengantar, insya Allah nanti pada kesempatan-kesempatan yang lain kita akan membahas tema-tema lain yang saya kira juga akan relevan dengan perkembangan pendidikan, terutama bagi para mahasiswa dan juga pihak-pihak yang konsen terhadap pendidikan Islam. Saya kira itu yang bisa kita diskusikan dan kita sampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang pas, mohon bisa dimaafkan dan dimaklumi sebagai bagian dari proses belajar dari saya sendiri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.